Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan tentang Dapodik 2027 ya. Ini kemarin saya buat video yang cara tambah ruang atau ubah ruang di Dapodik 2027. Dan pembahasan kali ini berkaitan dengan ruang itu saya ingin menjelaskan tentang cara membuat rombel di Dapodik 2027. Yang mana yang akan kita bahas adalah membuat rombel reguler, kemudian membuat rombel paralel, kemudian menggabungkan rombel, kemudian menambah rombel dengan ruang yang baru itu seperti apa gitu teman-teman ya. Jadi, yang pertama akan kita bahas tentang membuat rombel reguler ya. Sebelum itu saya mau sampaikan bahwa rombel itu berbeda dengan ruang ya, teman-teman. Rombel itu ya yang kelas yang ada siswanya gitu ya, itu kelas berapa aja gitu ya. Tapi kalau ruang itu berarti bangunannya ya, bukan kelasnya ya, bukan tingkat kelas ya, tapi bangunannya. Nah, untuk membuat rombel kita ke menu rombongan belajar ke menu reguler ya. Di sini kita sudah tampil, teman-teman bisa lihat ini nggak ada sama sekali rombelnya. Jadi kalau mau buat rombel tinggal klik tambah aja, kemudian pilih kelas ya. Kemudian tingkat pendidikan silakan mau kelas berapa yang dibuat. Biasakan membuatnya dari kelas tinggi ya, teman-teman. Contoh ini kelas 12. Kemudian programnya silakan, kalau SMK jadi ada programnya, kemudian kurikulumnya, nama rombelnya, saya namai kelas 12 gitu ya, 12 gitu aja. Karena kebetulan kelas 12-nya cuma satu, lalu wali kelasnya siapa di kelas 12? Ini Wahyu, kemudian mau pakai ruang mana? Nah, kebetulan kelas 12 saya itu ada 2 tapi, sebenarnya rombelnya cuma satu teman-teman. Jadi nanti ada ruang yang kosong di kelas 12-nya itu ada ruang kosong. Jadi saya mau pakai ruang kelas 12 aja, kemudian kita simpan. Nah, seperti itu, kemudian nanti anggota rombelnya kita masuk ke sini ya, masuk ke anggota rombel. Nah, selanjutnya siswa yang kemarin kelas 11, ini kan kemarin kelas 11 nih, kita masukkan ke dalam rombel kelas 12 ya, tinggal dikontrol A aja lalu drag ke sini. Kalau siswanya banyak ya dipilih yang kemarin, apa namanya, mau masuk ke kelas 12 ini siapa aja gitu ya. Nah, kita tunggu kita masukkan dulu siswanya. Nah, sudah ya, sudah ini sudah berhasil kita close ya. Nah, seperti ini teman-teman. Berarti kelas 12-nya sudah jadi. Selanjutnya kita tinggal membuat rombel kelas 11 misalnya. Kelas 11 ya, kita buat lagi dengan cara yang sama tentunya ya. Nama rombelnya misalnya 11. Nah, di sini, saya mau kasih tahu ya, jadi kita sekaligus akan membuat rombel paralel. Rombel paralel itu berarti kelas satu tingkat ada 2. Contoh di sini, di Dapodik saya itu kelas 10-nya kemarin ada 2 rombel tahun ajaran kemarin. Nah, kelas 11-nya ada satu rombel. Sekarang naik kelas, sehingga kelas 11-nya jadi 2 rombel, sedangkan siswa barunya kelas 10-nya hanya satu rombel, ya. Jadi saya akan membuat kelas rangkapnya yang kelas 11, karena dulu kelas 10-nya itu 2, jadi sekarang naik kelas 11 jadi 2 rombel, padahal sebelumnya cuma ada satu rombel gitu teman-teman di tahun ajaran lalu. Jadi saya harus menambah rombel paralel di kelas 11 ya. Jadi caranya seperti ini ya. Ini kita buat dulu, kemudian kita namai misalnya kelas 11 strip 1 gitu ya, terserah namanya. Kemudian masukkan wali kelasnya ya. Wali kelasnya masukkan, kemudian ruangannya. Nah, ini. Ruangannya apa namanya? Kita perkecil dulu. Nah, ruangannya mau pakai ruang kelas berapa? Di sini kan kelas 11-nya cuma satu. Jadi sementara kita pakai ruang kelas 11 kita simpan dulu. Ini pakai ruangan yang memang benar-benar kelas 11, kita simpan.
Kemudian kita tambah lagi yang kelas 11 2-nya ya, kelas 11 gitu ya, kita tambahkan. Nah, ini yang 11 strip 2 ke wali kelasnya kita isi, wali kelasnya itu nah, kemudian ruangannya ya, ruangannya itu karena di sini sekarang kita nggak bisa ubah ruang di Dapodik ya, ini teman-teman bisa lihat video yang cara tambah atau ubah ruang. Itu sekarang kita nggak bisa langsung ubah di Dapodik, jadi sementara saya pakai kelas 10.2 dulu. Jadi ruang kan kemarin kelas 11-nya cuma satu ya. Nah, kelas 10-nya yang 2 sekarang naik, kelas 10 dan kelas 11 10 2-nya sekarang naik jadi kelas 11 1 dan 11 2. Tapi ruangannya sementara yang ada namanya adalah kelas 11-nya cuma satu, jadi yang kedua tetap saya pakai ruang kelas 10.2 aja. Yang penting ini diingat-ingat ya, bahwa ruang kelas 10.2 dipakai untuk kelas 11.2. Ngaruh nggak, Bang? Nggak apa-apa, nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi, kalau kalian tetap mau pakai ruangan yang ada, nggak apa-apa, bebas teman-teman. Ya, seperti itu ya. Jadi ini cara bikin rombel paralel kalau mau pakai ruangan yang ada dulu, gitu ya. Kemudian nanti tinggal teman-teman masukkan anggota rombelnya sama seperti cara waktu masukkan kelas 12 ya. Jadi, ini saya langsung praktekkan aja yang kelas 11.2 kita anggota rombelnya cari. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kemarin kelas 10 DKV 1, kita lanjut ke kelas nah ini, saya mau masukkan yang kelas 10 DKV 2 ke 11 DKV 2. Nah, kita masukkan ke sini. Kita tunggu. Nah, sudah kita close. Lalu kita masukkan yang kelas, 11.1 dari kelas 10 DKV 1. Nah, ini yang dari DKV 1. Oh, kelas DKV 2-nya ada yang belum masuk semua nih, ada yang belum ketarik. Ini yang dari DKV 2 belum ketarik semua. Eee, Tinggal di-drag ya teman-teman ya. Jadi cara memasukkannya tinggal di-drag aja anggota rombelnya. Misalnya kalian tekan di sini, tekan shift mau di-blok, jadi sampai berapa yang mau dimasukkan, kemudian kalian klik dan drag gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kelas rangkapnya sudah jadi, walaupun di sini pakai ruang kelas 10, tapi yang terbaca itu tingkat pendidikannya di sini, nanti di pembelajaran gurunya ya. Jadi yang dilihat ini ya, tingkat pendidikannya, kelas 11 ya. Dan ini namanya 11.1, 11.2 gitu teman-teman, oke? Nah, ini walaupun pakai ruang ini nggak masalah ya, nggak masalah mau pakai ruang yang mana. Nanti kalau mau nama ruang kelas 10.2 ini mau diganti, silakan caranya dengan video yang ini nih, cara tambah ruang atau ubah ruang di Dapodik. Oh, teman-teman ya. Seperti itu untuk menambah ruang paralel. Lalu bagaimana dengan cara menggabung rombel? Gabung rombel ya. Contoh, eh, kelas 11 saya ada yang keluar, contohnya ya, sehingga saya harus menggabung jadi satu rombel karena rasio siswanya tidak cukup untuk untuk 2 rombel. Nah, contoh misalnya kelas 11-nya ini ada yang pada mutasi sehingga jumlah siswanya berkurang. Jadi gabungnya gimana ya? Gabungnya seperti ini teman-teman gabungnya. Jadi yang di kelas 11 2-nya ini, yang kelas 11 yang kedua, kita ke anggota rombel, kita keluarkan. Nah, untuk mengeluarkan ini satu-satu ya kalau ini ya. Jadi dipilih namanya, keluarkan dari rombel, pilih ya, ya. Kemudian ini dipilih namanya, keluarkan dari rombel, pilih ya. Keluarkan dari rombel, pilih ya. Lakukan seterusnya sampai semua anggota rombelnya keluar, ya. Semua anggota rombelnya keluar. Kemudian kita pilih ke kelas 11 yang mau digabungnya, ya. Mau gabung kemana? Nah ini, misalnya contoh ke kelas 11 yang satu, ya.
Berarti kita ke anggota rombel lagi. Nah, kita masukkan siswa yang tadi kita keluarkan, ya, yang dari DKV 2-nya tuh, ya, kita masukkan ke sini, di-drag aja, seperti itu. Itu cara gabung. Jadi, itu namanya menggabung rombel, seperti itu, teman-teman, ya. Oke. Nah, itu namanya menggabung rombel. Jadi silakan teman-teman, kalau memang mau menggabung rombel, silakan, atau memecah rombel, seperti itu. Kalau mecah rombel ya sama caranya, tinggal dibalik aja. Jadi contoh misalnya teman-teman mau mecah rombel ya, kelas 12-nya sekarang bertambah Pak, ada tambahan siswa baru masuk gitu, tambahan sehingga bisa jadi 2 rombel. Ya sama, tinggal ke anggota rombel, keluarkan, lalu bikin rombel baru, masukkan ke rombel yang baru tersebut. Itu kalau mau mecah rombel, ya. Nah, atau membuat rombel paralel ya hampir sama intinya ya, cuma kalau mecah rombel itu sumber siswanya dari satu kelas, kalau yang saya buat ini tadi adalah memang beda kelas, seperti itu, teman-teman, oke. Yang selanjutnya adalah kita menambah rombel dengan ruang baru. Nah, untuk menambah rombel dengan ruang baru, itu berarti kita tambahkan dulu rombelnya, tambahkan dulu ruangnya, sesuai video Ngapak Media. Kalau sudah kalau sudah masuk data ruangnya, baru buat rombel, seperti nomor satu, ya. Jadi untuk menambah rombel dengan ruang baru, kalian tonton dulu video yang menambah ruang ini, ya. Kalau sudah masuk ke Dapodik, baru teman-teman buat rombelnya. Baru teman-teman melakukan penambahan rombel dengan ruang baru, seperti. Nah, informasi tambahan, ya. Sekolah negeri itu ada daya tampung. Jadi dalam membuat rombel harus melihat daya tampung ya. Ini sekolah negeri contoh nih, saya mau keluar ya. Saya masuk ke sekolah negeri dulu ya, sebentar. Saya tunjukkan bahwa di sekolah swasta juga ada daya tampung, tapi saya lebih ingin menunjukkan fokusnya ke sekolah negeri yang benar-benar terbatas banget. Nah ini, di beranda Dapodik ada info daya tampung, ya. Sini, diklik info daya tampung. Nah, saya jelaskan nih ya. Jadi di sini aturannya adalah sekolah ini kelas satunya hanya boleh punya satu rombel yang maksimal siswanya 28. Kelas 2-nya juga sama, jumlah maksimal rombelnya cuma satu, cuma diizinkan satu. Jumlah siswanya per rombel maksimal 28. Jadi kalau sampai 29 invalid, ya, seperti itu. Kalau siswanya di bawah 28 ya nggak masalah, itu ya teman-teman. Kemudian kelas tiganya di sini jumlah rombelnya strip, jumlah maksimal siswa per rombelnya 50. Artinya kelas 3 ini mau bikin rombel berapa aja bisa, asal siswanya memang mencukupi untuk membuat 2 rombel atau 3 rombel. Tapi di sini juga siswanya bisa dipaksa dalam satu rombel bisa sampai 50. Dipaksa nggak apa-apa, misalnya ruang kelasnya terbatas sehingga siswa yang banyak ini saya gabung jadi satu aja. Itu bisa teman-teman ya, nggak masalah ya, seperti itu. Jadi mau nggak mau harus dipaksa karena kekurangan sarpras gitu nggak apa-apa. Artinya kelas 3 sampai kelas 6 ini ada kelonggaran untuk jumlah siswa maupun jumlah rombel ya. Nah, cara ngitung rombelnya, kebutuhan rombel misalnya boleh berapa rombel itu, bisa dilihat ya. Jadi untuk misalnya dari TK, SD, SMP, SMA sederajat ya. Ini misalnya, ini kan untuk TK itu maksimal 15 ya. Kemudian SD itu 28 batas maksimalnya, SMP 32, SMA, SMK 36 ya. Saya ini dulu, ini berarti satuan pendidikan maksimalnya ya.
permen nomor 14 ya, kalau nggak salah nomor 14. Kemudian sis siswanya per kelas berapa rombel rombel yang boleh. Nah, cara ngitungnya gini teman-teman. Cara ngitungnya adalah ini sama dengan siswa per kelas bagi jumlah maksimal. Enter. Apa-apa, ini false dulu ya. Nah, ini misalnya untuk anak TK, untuk TK ya. Kalau misalnya siswanya 20 berarti berapa? Sebentar. Sama dengan. Bagi. Nah, Nah, kalau siswanya 20 berarti 1,33 dibulatkan ke atas berarti 2 rombel ya. Seperti itu teman-teman ya. Saya rombel. Nah, ini aja kayak gini. Nah, kalau SD siswa 28 berarti satu rombel, 20 berarti 0,7 dibulatkan ke atas satu rombel. Kalau 34 2 rombel dibulatkan ke atas ya, kalian bulatkan ke atas sendiri. Kalau misalnya 60 bulatkan ke atas 3 rombel, berarti seperti itu aturan membuat rombelnya. Kalau SMP gimana? Misalnya 64 ya 2 rombel pas, 80 2,5 berarti 3 rombel. Untuk jumlah siswa per rombelnya kalian atur sendiri nggak apa-apa ya. Misalnya 20 atau berapa, intinya jadi 3 rombel maksimal gitu teman-teman ya. Untuk SMK sama prosedurnya, misalnya 98 berarti 3 rombel gitu ya. Seperti itu, tapi ini yang dihitung ya, yang dihitung adalah siswa yang sudah masuk Dapodiknya. Contoh, siswa baru ada 100, tapi yang masuk Dapodik baru 50. Maka yang dimasukkan ke rumus adalah 50 agar valid. Ya, contoh nih misalnya SMK siswa barunya 100, tapi yang udah masuk Dapodik baru 50, maka peraturan membuat rombel di dalam Dapodiknya adalah yang diinput 50 dulu. Berarti 2 rombel. Nanti kalau udah jadi 100 siswa udah masuk semua, baru jadi 3 rombel. Gitu aturan membuat rombelnya ya. Jadi memperhatikan jumlah siswa yang memang masuk ke dalam Dapodik kita, bukan jumlah siswa yang mau daftar. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi itu aturan membuat rombel di Dapodik 2020. Itu ya, semoga penjelasan berkaitan dengan rombel dapat diterima teman-teman ya. Ini mohon maaf cukup panjang karena memang berkaitan rombel itu macam-macam kondisi di sekolah kalian. Jadi saya perlu menjelaskan perhitungannya, daya tampungnya, cara membuat rombel dengan variasi kondisi di sekolah, seperti itu teman-teman ya. Semoga dapat dipahami. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.